Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita diizinkan untuk presentasi pada hari ini, detik ini, kali ini. Oke, kita akan presentasi dengan materi penyetaraan redoks metode Bilox muatan asam kelompok 4 SMAN 3 Tangerang Selatan atau PBO Asam. Pertama-tama kita perkenalkan diri kita dulu sendiri-sendiri. Nama saya Muhammad Gibran Aziz, absen 2022. Nama saya Kinanti Genis Kararawinda dari absen 20. Nama saya Sabik Zat Mahbul Sadikin dari absen 38. Nama saya Salwa Sabila Mahfud dari absen 36. Nama saya Ayla Syahira Laluna dari absen 6. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum menjelaskan metode-metode, kita punya singkatan yaitu langkah-langkah. Kamu pasti bisa, kuncinya cuma satu guys, fokus. Oke Kinan, how to do it, oke? Lanjut, kita punya singkatan apa itu? Oke. Iya. Oh, oke, maaf ya. Oke. Bil mu Lanjut. Yaitu unsur yang saya akan jelaskan. Lanjutkan. Unsur. Yang pertama, tentukan Bilox setiap unsur, setarakan di awal unsur yang berubah Bilox. Yang pertama, tentukan Bilox setiap unsur, setarakan di awal unsur yang berubah Biloxnya. Lanjut, bisa geser Kinan. Ada soal MnO4- ditambah Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe3+. Yang pertama, MnO4. O itu sudah pasti -2. -2 dikali 4 hasilnya -8. Dan ini berarti -1. -1 ditambah berapa yang hasilnya -1, yaitu tambah 7. Berarti Biloxnya 7. Lalu Fe2, karena ini unsur bebas dan memiliki muatan seperti diajarkan materi sebelumnya, jadi ini kita turunin aja, jadi Biloxnya itu +2 menjadi Mn2 juga sama. Karena ini unsur bebas dan memiliki muatannya kita turunin ke bawah menjadi +2. Sama seperti sebelumnya, Fe3+, karena ini unsur bebas, sekali lagi saya ulangin, ini unsur bebas dan memiliki muatan 3+, jadi kita turunin aja 3+-nya menjadi, jadi Biloxnya ini 3+. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Safik Ijat Makbul Sodikin tentang pil atau persamaan bilangan oksidasi. Jadi selanjutnya ada singkatan PIL dari perubahan Bilox. Jadi kita pertama menentukan Bilox total dari unsur yang berubah. Lanjut. Nah, di sini unsur yang berubah itu Mn sama Fe. Pertama kita nyari Bilox total dari Mn. Cara mencari Bilox total itu Bilox unsur dikali jumlah unsur. Tadi kan udah diketahui kalau Mn itu tadi +7. Nah, +7 jumlah unsurnya di sini cuma 1, berarti 7 dikali 1 tetap +7. Nah, di ruas kanan Mn-nya tadi Biloxnya itu +2. Nah, karena jumlah unsurnya cuma 1, berarti 2 dikali 1 tetap +2. Terus kita nyari yang Fe. Fe itu Biloxnya itu +2. Jumlah unsurnya 1, jadi 2 kali 1 tetap +2. Terus yang ini Bilox Fe-nya ini +3 dikali jumlah unsurnya 1, jadi 3 kali 1 +3. Terus di ruas kiri ini Bilox totalnya +7 menjadi +2, berarti dia mengalami penurunan atau reduksi sebanyak 5 elektron. Nah, terus yang Fe ini dari +2 menjadi +3, berarti dia mengalami kenaikan atau oksidasi sebanyak 1 elektron. Nah, habis ini kita menyetarakan selisih Bilox totalnya dengan cara ini yang 5 elektron ini dikali 1, yang 1 elektron ini dikali 5.
Nah, bilangan pengalinya ini kita kalikan dengan Mn, yaitu menjadi 1 dikali MnO4 min tetap 1. 1 dikali Mn2 plus jadi tetap 1 Mn2 plus. Terus yang 5 ini kita kali ke Fe, jadi 5 Fe2 plus dan 5 Fe3 plus. Dan kalau ditulis ulang reaksinya menjadi seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayla. Selanjutnya itu ada MUA atau singkatan dari muatan. Jadi sekarang kita akan menyetarakan muatannya. Menyetarakan muatan ini nih kita dengan cara menambahkan H plus atau OH min, tergantung dengan soalnya. Jika yang diminta itu suasana asam, maka akan ditambahkan H plus di ruas muatan yang lebih kecil. Dan kalau ditanyakannya suasana basah, maka akan ditambahkan OH min di ruas muatan yang lebih besar. Tapi ini kan soalnya ditanyakan suasana asam, berarti nanti kita akan tambahkan ion H+. Selanjutnya, ini tadi soal yang tadi. Kita akan hitung muatan ionnya dengan cara koefisien dikalikan dengan dengan muatan ionnya. Yaitu ini kan MnO4 ini 1 dikali min. 1 kali min itu min 1. Selanjutnya ini 5 Fe2 plus 5 dikali 2 sama dengan 10. Selanjutnya ada Mn2 plus 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan selanjutnya yang terakhir 5 dikali 3 sama dengan 15. Sekarang kita jumlahkan satu-satu. Min 1 ditambah 10 itu sama dengan 9. Dan selanjutnya 2 ditambah 15 sama dengan 17. Sekarang kita tentukan di mana kita menambahkan ion H+-nya. Tadi kan ion H+ tuh ditambahkan pada ruas muatan yang lebih kecil. 9 sama 17 yang lebih kecil yang 9. Kita tambahkan sesuai dengan selisih ruas yang paling besar dikurang yang paling kecil, atau kayak jarak gitu. 17 ke 9. 17 dikurang 9 itu berapa? 8. Jadi kita tambahkan 8H+ di bagian kiri. Selanjutnya ada hidrogen yang akan dijelaskan oleh teman saya Salwa. Selanjutnya di sini aku akan jelasin yang bagian H, yaitu hidrogen. Nah, untuk cara menyetarakan H itu, kita akan menambahkan H2O di ruas yang kurang H, yang kekurangan H. Lanjut. Nah, menurut teman-teman dari reaksi ini, di mana ruas yang kekurangan H-nya? Di sebelah ruas kiri apa kanan? Kanan. Betul, kita tambahkan H2O di ruas sebelah kanan sebanyak 4 H2O. Kenapa 4 H2O? Karena kan di sebelah kiri itu ada 8 H+. Nah, jika 4 dikali 2 kan itu sama dengan 8 juga. Maka kita tambahkan 4 H2O. Lalu yang selanjutnya kita akan menyetarakan O-nya. Di ruas sebelah kiri, ini kan O-nya ada 4 ya. Di ruas sebelah kanan juga tadi O-nya ada 4. Jadi reaksi ini itu sudah setara. Maka reaksi akhirnya yaitu 8H+ ditambah MnO4 min ditambah 5 Fe2 plus menjadi Mn2 plus ditambah 5 Fe3 plus ditambah 4 H2O. Sudah setara. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinan. Selanjutnya kita akan latihan 1 kali lagi. Aku punya soal di sini. Sebentar. Aku punya soal di sini Al plus NO3 min menjadi AlO2 min ditambah NH3. Tadi step pertamanya apa? Kalian inget gak tadi? Kan kita udah buat singkatan unsur. Enggak, sebelumnya aku mau nanya. Tadi ada yang inget gak singkatannya apa aja? Upil muah. Jadi yang pertama yang kita cari itu adalah unsur. Unsur itu ngapain sih kita? Nyariin biloxnya, ya kan? Di sini pertama ada Al. Al ini merupakan bilangan unsur bebas yang enggak memiliki muatan. Berarti biloxnya berapa? 0. Oke, lanjut. Ini ada NO3 min. Di sini
NO3 min punya muatan min 1. O3-nya jadi berapa? O itu berapa? Min 2 kali 3 jadi min 6. Biar hasilnya tuh min 1, N-nya plus 5. Pintar. Lalu ke sini, AlO2 min. Berarti O-nya berapa? Min 2. Min 2 kali 2 min 4. Biar hasilnya jadi min 1. Nah, lalu langsung ke sini. NH3. Di sini ya? Hanya plus 1. Dikali 3. Plus 3. Habis itu N-nya min 3. Jadi kalau kayak gini, kan kalau yang ini kan unsur bebas sendiri. Nah, dia nggak punya muatan, berarti hasil tetap 0. Tapi sedangkan yang ini bukan 0, soalnya dia punya pasangan. Dan ini bisa dicari. Lanjut. Tadi habis U apa? Pilih itu apa? Kesetaraan, bilangan, oksidasi. Oke, lanjut. Nah, kita cari dulu nih yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Di sini kelihatan nggak yang mana reduksi, yang mana oksidasi? Kelihatan. Kita mulai dari AL. AL ini apa? Oksidasi. Karena dia biloxnya naik. Kalian ingat aja kalau naik, oksidasi, naik, berarti itu oksidasi kalau naik. Kalau turun apa? Reduksi kan? Turun, red, reduksi. Ingat aja gitu. Berarti kalau turun tuh reduksi, soalnya sama-sama ada R. Kalau naik, oksidasi karena sama-sama ada K gitu aja. Ingat ya kalau kalian lupa. Di sini, ini oksidasi berapa? Oksidasi 3. Habis itu kelihatan lagi nggak yang lain? Ada yang naik, ada yang turun nggak? N ini apa tadi? Reduksi berapa? 8. Habis itu diapain? Disamain, disetarain. Nah, ya kan? Berarti kalau sini oksidasinya 3 min, sini reduksinya min, di sini dikali berapa? 8. Di sini dikali 3. Tadi gimana caranya kalau udah dikali-kali gini? Berarti ini dijadiin ke sini. Jadi dikali silang aja. Misalkan di sini oksidasi 3 min dikali 8. Dikali 8-nya ini ada di mana? Di AL. Berarti disilanginnya di AL-nya aja. Jadi sini 8 jadi 8Al sama 8AlO2 min. Lalu yang di sini tadi reduksi 8E-nya dikali berapa? 3. Berarti dikali silang kemana? NO3 min sama Oke, habis itu kita ngapain? Muah tuh apa? Muatan. Nah, muatan tuh diapain? Nah, caranya gimana? Dikurang? Lebih kecil, yang lebih kecil. Nah, iya. Di sini berapa? 8. Sini yang dilihat nih yang depan. Kan? Oh ya 0, salah. Lupa. Iya, lupa. Nah, ya lupa. Ini kan 0 dikali 8, 0. Nah, di sini berapa? Min 3. Di sini? Min 8. Di sini? 0. Terus caranya tadi ditambahin. Di sini berapa? Min 3. Di sini? Min 8. Kecilan yang mana? Yang lebih kecil yang mana? Lebih gede yang mana? Berarti yang ditambahin H yang mana? Yang kanan. Kan ditambahin H di ruas yang lebih besar. Kan kita namain H2O dulu. Oh, H plus dulu ya. Oh iya, H plus dulu. Ya maaf ya. Tadi yang keluar sini dulu. Nah, namain H plus sebanyak berapa? Banyak 5. Terus ruas yang kurangan H plus siapa? Yang kiri. Jadi caranya gimana? Nambahinnya apa? H2O sebanyak 7. Nah, habis itu kita ngapain? Cari setara O-nya. Setarain O-nya dulu. O-nya di sini ada berapa?
O-nya ada 7 sama ada 9. 7 tambah 9 berapa? 16. Di sini O-nya ada berapa? 16. Berarti udah selesai. Yeay. Sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan kelompoknya, dari kelompok 1 mungkin. Ya. Langsung aja nih. Perkenalkan namanya dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Dea Yasmin dari absen 12 dari kelompok 6. Izin bertanya, apa yang membedakan metode setengah reaksi dengan metode PBO ini? Terima kasih. Oke. Oke, siap. Ada lagi? Perkenalkan namanya dari kelompok mana? Nama saya Nadia Putri Anggraini dari kelompok 8. Izin bertanya sebentar. Apakah dalam penyetaraan reaksi redoks suasana asam ion H+ selalu muncul di ruas kiri dan H2O di ruas kanan? Kedengeran nggak? Tolong ulang. Apakah dalam penyetaraan reaksi redoks suasana asam ion H+ selalu muncul di ruas kiri dan H2O di ruas kanan? Siapa lagi guys? Perkenalkan namanya dari kelompok mana? Kenalkan, saya Citra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah hasil dari metode ini sama dengan jika disetarakan dengan metode setengah reaksi? Kelompok mana lagi guys? Boleh. Perkenalkan namanya dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Reivarian Oktaviani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa yang harus diperhatikan ketika menghitung jumlah elektron yang hilang atau diperoleh dalam reaksi redoks? Perkenalkan namanya dari kelompok mana, saudara? Saya Farel Anargia Farzin, kelompok 5. Saya mau nanya, kenapa kalau di asam itu H2O-nya ditambah ke yang lebih yang kurang, nah, sedangkan di basa H2O-nya ditambah ke yang kelebihan. Itu kenapa? Oke. Terima kasih. Terima kasih saudara. Ada lagi guys? Perkenalkan namanya dari kelompok mana? Oke. Kameraman. Oh, oke. Saya Kila Putri Kaira dari kelompok 7. Izin bertanya, kan dalam penyetaraan reaksi redoks itu ada 2 metode ya. Pertama setengah reaksi dan yang kedua PBO materi kalian. Nah, plus minus dari masing-masing metode itu apa dan lebih valid menggunakan metode yang mana? Oke, terima kasih. Perkenalkan namanya dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Alisa Rusyani dari kelompok 3. Pertanyaan itu, apa yang membedakan penyetaan bilangan oksidasi suasana asam dan basa? Oke teman-teman, izin untuk diskusi dulu ya. Teman-teman, kita mau jawab ya pertanyaannya. Dun, ayo mau dijawab dulu. Ulan. Ya udah. Aku izin akan menjawab pertanyaannya Nadia. Tadi pertanyaannya kan, apakah dalam penyetaraan reaksi redoks suasana asam ion H+ selalu muncul di ruas kiri dan H2O itu di ruas kanan? Jawabannya itu tergantung soalnya ya. Jadi aku pengen kasih contoh deh. Ini ya. Jadi penambahan H+ itu
kan tadi seperti yang sudah aku jelaskan, itu ditambahkan ke ruas yang lebih kecil atau kekurangan ion. Ini yang kekurangan ion kan antara -3 dan -8, itu yang paling kecil ada yang -8 kan. Berarti kita tambahkan H plusnya sesuai jarak dari -3 ke -8 ini, tambahkan di bagian kiri, ruas kiri 5H plus. Sedangkan kan H plusnya ini udah ada, di sini kan udah ada H-nya lebih nih, tapi di sini kekurangan H sekarang. Maksudnya menyetarakan ini O, sekarang kita menyetarakan O-nya, H2O-nya itu jadi sekarang H2-nya kita tambahkan di ruas yang berlawanan dari yang tadi kita tambahkan H+. Kita tambahkan di sini. Sesuai dengan jumlah H yang ada di sini, jumlah H di sini kan ada 5H. Terus di sini ada 9 ditambah 5 itu sama dengan 14 H-nya. Terus di sini berarti kita tambahkan H2O-nya itu adalah 7, karena 7 dikali 2 itu sama dengan 14. Terus O-nya ini juga udah setara ya. O-nya ini kan 7 ditambah 3 kali 3 9. 9 tambah 7 itu 16. Terus di sini juga O-nya juga sudah setara sama yang di sini. 8 kali 2 itu sama dengan 16. Nah, jadi begitu ya. Jadi penambahan H plus dan H2O-nya itu sesuai dengan jumlah muatan yang kekurangan ion ya. Dah, terjawab. Jawabnya Nadia. Selanjutnya Taufik. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Dea. Perbedaan dari setengah reaksi sama PBO. Itu perbedaannya ada di cara penyelesaiannya. Kalau di setengah reaksi dia kan dipisah, reduksi sama oksidasi. Terus diselesain satu-satu, habis itu baru disatuin. Kalau PBO dia nggak usah dipisah, dia langsung aja, nggak usah ya. Lalu siapa yang menjawabin? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan Lisa. Tadi pertanyaannya perbedaan penyetaraan oksidasi ya kita dari asam dan basa ya. Jadi itu pertanyaannya agak nyerempet dikit kayak Nadia. Perbedaannya cuma di kalau misalnya basa itu penambahan H- ya. H- di ruas yang lebih besar. Kalau misalnya asam itu cuman penambahan seperti tadi Ayla jelaskan, penambahan H plus di ruas yang lebih kecil. Terjawab Alicia? Udah gak usah kan? Gimana? Tulis. Tadi udah kita jelaskan perbedaan antara asam sama basa itu kelihatan waktu disetarain muatannya. Jadi yang asam itu kan di sini jika suasananya asam tambahkan ion H+ di ruas yang muatannya lebih kecil. Lalu jika suasananya basa ditambahkan ion OH- di ruas yang muatannya lebih besar. Ya itu. Selanjutnya ada yang mau jawab lagi? Salwa, silakan. Soalnya di sini aku mau ngejawab pertanyaan dari Citra. Kan Citra tadi nanya, apakah hasil dari penyetaraan dengan PBO itu sama dengan penyetaraan dengan metode setengah reaksi? Sebenarnya itu sama aja. Kan pokoknya prinsipnya tuh kan kedua reaksinya tuh setara gitu kan. Nah itu pakai cara itu juga sama aja sih sebenarnya. Itu ya sama aja gitu. Jadi aku mau jawab pertanyaan dari Akila. Sebenarnya tadi kan pertanyaan Akila sama Citra itu hampir sama, tapi Akila tuh ada nambahin poin plus minus ya. Jadi ya mau pakai setengah reaksi, mau pakai PBO itu sama aja sebenarnya nanti hasil akhirnya. Bedanya cuman yang di step-stepnya itu doang. Kayak kalau setengah reaksi dibagi 2, PBO itu udah langsung gitu aja. Jelas kan Citra? Nah, jadi tadi tambahan buat Akila plus minusnya itu apa? Plus minusnya itu ketika dalam pengerjaan sendiri tuh setengah reaksi, untuk setengah reaksi itu mungkin banyak yang keblibet. Ngerti nggak keblibet? Jadi tuh banyak yang
suka salah langkah. Jadi kan udah dibagi dua, harus diapain, kan lebih panjang setengah reaksi daripada PBO. Nah gitu. Kalau PBO sendiri kan dia langsung aja dari menentukan bilangan oksidasi, habis itu nyentarain muatannya, hidrogennya, itu kan satu gitu aja kan, nggak terlalu panjang. Jadi itu sih paling plus minusnya. Mau nggak? Siapa lagi? Siapa Farah? Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk Ananda Parel, pertanyaannya tidak dijawab. Kita nanti jawab di PPT ya. Yang belum dijawab Parel sama siapa ya? Sama Reva. Ya, Parel dan Reva mohon maaf ya. Nanti kita jawab di PPT, oke? Maaf. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya, itu saran dan kritik. Silakan kritik dan sarannya dikeluarkan lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Noveri Andra. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah berpresentasi dengan bagus. Cuman tadi ada yang pertama tuh Gibran, tadi suaranya kalau nggak diteriakin tuh pelan banget pasti. Tapi karena diteriakin dia jadi kencengin suara. Terus tadi ada bulet-buletan yang di dalamnya tuh ada angka. Buletnya merah, itu dalamnya hitam, mantul sama cahaya jadi kurang kelihatan. Tapi kalau di depan kayaknya kelihatan, tapi kalau buat di belakang nggak kelihatan kayaknya. Ya Jo ya. Nah, segitu saja kritik dan saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oke. Tante, perkenalkan nama dan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danta Zikri Syuflana dari kelompok 2. Saya izin mewakilkan teman-teman saya terkait kritik dan saran. Nah, menurut kita atau kelompok kami, pertama saya ingin memberi terima kasih dulu untuk kelompok PBO Asam karena sudah menjelaskan materi dengan lumayan sangat jelas dan bisa mudah dipahami. Untuk kritiknya, yang pertama dari PPT-nya itu font ya. Yang pertama itu fontnya lumayan kecil dan tidak agak susah terlihat, dan sama yang buletan-buletan tadi, benar itu letak pewarnaannya juga jadi nyaru sama tulisannya. Terus sama mungkin yang penjelasan tadi Gibran berikan. Nah, yang FE plus 3 itu kan yang tadi kan Gibran bilangnya itu kan unsur bebas. Sedangkan yang kita tahu tuh bilox unsur bebas itu sama dengan 0 kan. Mungkin itu aja sih kritiknya. Terima kasih. Selanjutnya. Ya. Selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan, saya Angelika Maya Palanding dari kelompok 1. Jadi menurut kami sebelumnya makasih buat kelompok 4 sudah menjelaskan materi dengan baik. Terus kritiknya itu hampir sama kayak kelompok sebelumnya. Tadi fontnya kalau mungkin dari depan kelihatan, tapi kalau dari belakang itu agak kekecilan, cuman masih bisa dibaca. Terus buat yang buletan yang warna itu ada warna yang tulisannya hitam, tapi buletannya tuh bikin angkanya nggak kelihatan. Terus mungkin dari moderatornya kayak kurang terstruktur gitu. Tapi overall penjelasan dari kelompok 4 udah bagus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa dari kelompok 8. Saya ingin mewakilkan teman-teman saya untuk memberikan kritik dan juga saran. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menjelaskan PBO Asam. Menurut saya sudah bagus menjelaskannya. Tadi cuman pas awal-awal Gibran ini menjelaskannya suaranya agak kecil dan agak terburu-buru. Terus juga dari Syafiq tadi masih baca ke PPT gitu. Terus habis itu sama kayak kelompok sebelumnya, fontnya juga masih kecil, jadi karena kita di bagian belakang dan pojok jadi kurang terlihat, dan juga ada yang buletan tadi merah terus
tulisannya itu hitam, itu sama sekali nggak kelihatan di kita. Udah, overall udah bagus. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Jadi di sini saya mau mewakilkan kelompok 7. Pertama-tama saya haturkan terima kasih atas penjelasan tentang PB Wasam. Ya sebenarnya kritiknya nggak jauh beda ya dari font, pewarnaan PPT, sama tadi moderatornya kurang fokus ya Bran. Tapi overall udah bagus kok semuanya. Paling suaranya agak dilantangkan lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidina dari kelompok 6 mewakilkan teman-teman kelompok saya. Mungkin pertama terima kasih untuk kelompok PB Wasam buat presentasinya udah bagus. Saya sudah cukup mengerti. Mungkin gak jauh juga untuk dari font PPT-nya juga masih kecil. Terus untuk moderatornya tadi kan gak dikasih tahu siapa, jadi masih kurang bingung ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larissa Putri Muntas dari absen 21 dan dari kelompok 3, izin mengkritik dan memberi saran. Sebenarnya kelompok ini bagus banget. Terus presentasinya jelas dan ada singkatan yang memudahkan kami untuk menghafal langkah-langkahnya, yaitu Upil Mu'ah. Terus paling kritik dari ini aja, PPT-nya itu kan ada font yang sama seperti kelompok sebelumnya. Itu fontnya kurang terlihat yang bagian buletannya, yang dimana itu warna abu-abu dan merah. Sedangkan fontnya itu warna hitam, jadi agak nyaru sedikit. Udah dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kritik dan sarannya. Sebelumnya saya mewakili moderator dan kelompok 4. Saya mohon maaf karena kekurangan yang saya lakukan teruntuk saya ya. Soalnya dari tadi kritiknya menuju ke saya dan PPT. Teman-teman, saya mohon maaf ya karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mohon diruangkan hatinya untuk memaafkan saya. Siap. Selanjutnya, Ayla, silakan. Aku mau bilang terima kasih teman-teman atas tanggapan dan kritiknya. Untuk kelompok kita nanti next time kita tingkatkan lagi dari visual PPT-nya dan nanti akan ditingkatkan lagi mungkin penjelasan materi dan pembawaannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya semua atas saran dan kritiknya. Maafkan juga PPT-nya agak sedikit kurang memuaskan. Maafkan juga moderatornya, soalnya moderatornya lagi radang juga. Ya udah sih itu aja. Kasih semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kritik dan sarannya. Untuk PPT-nya kami akan berusaha untuk lebih dapat terbaca oleh kalian semua. Dan terima kasih juga untuk yang sudah memperhatikan kita tadi. Udah itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kritik dan sarannya. Dan saya berterima kasih yang sudah memperhatikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna untuk teman-teman semua. Oke, sudah selesai kelompok kami untuk presentasi dari tanya jawab dan kritik dan sarannya sudah alhamdulillah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Oke, kita akhiri saja ya karena waktunya sudah habis banget. Kita sudah melebihi batas waktu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.